Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Audit Fraud. Dan kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang metode wawancara interogasi dan pelaporan. Next. Selanjutnya di sini ada anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Ali Fatur Rahman dengan NIM 2018-310-113. Selanjutnya ada Ilmi Hidana dengan NIM 2018-310-587. Dan yang ketiga ada Mafidatul Ilma dengan NIM 2018-310-591. Yang terakhir ada Imelda Cynthia dengan NIM 2018-310-642. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wawancara. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun demikian, masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda baik auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara, dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung ataupun pada akhir audit sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara. Selanjutnya adalah teknik dasar wawancara. Nah, beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika melakukan wawancara antara lain. Yang pertama, kematangan pribadi, di mana berupa sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah gaya dan karakter. Nah, ini merupakan berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada koordinasi dan kerjasama. Ini berupa teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi, dan sebagainya. Next. Nah, untuk selanjutnya, hal yang dilakukan dalam wawancara, di mana hal-hal yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian yang utama, yang merupakan persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan analisis simpulan serta interpretasi hasil wawancara. Oke, yang pertama adalah persiapan. Sebelum melakukan wawancara, yang dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir audit, hendaknya dilakukan persiapan-persiapan yang baik, dilakukan secara matang maupun hanya secara insidensial saja. Nah, beberapa yang harus disiapkan itu meliputi yang pertama pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara, yang kedua penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ada alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Next. Baik, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan wawancara juga mungkin sedapat mungkin bisa menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi, dan tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, ini meliputi fokus pada materi wawancara, meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancara tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberi informasi atau tidak memberi informasi. Yang kedua ada kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Nah, di sini tuh penting banget improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik juga dibutuhkan, meskipun kendala saat wawancara tetap berada pada auditor. Selanjutnya bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap
apapun jawaban yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksud oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud untuk membenarkan ataupun menyalahkan. Nah, untuk selanjutnya harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancara secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu, senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya adalah dokumentasi. Pendokumentasian hasil wawancara itu merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapat. Nah, untuk beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendokumentasian, yang pertama adalah bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu, pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Selanjutnya adalah bila menggunakan media elektronik berupa rekaman, suara atau gambar, terdapat sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara dan untuk pengambilan gambar lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi saja. Selanjutnya adalah fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan atau berubah wujud yang lainnya. Baik, next adalah analisis simpulan dan interpretasi hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus teliti dan objektif, lengkap dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Oke, bisa di next lagi. Nah, baik, di sini ada perbedaan wawancara dan interogasi ya untuk sebelumnya, dan wawancara itu bersifat netral, tidak menuduh, dan tujuannya mengumpulkan informasi. Wawancara juga biasanya dilakukan pada awal investigasi, berbeda dengan interogasi. Kalau interogasi itu bersifat menuduh, taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Nah, itu merupakan interogasi. Dalam wawancara sendiri terdapat 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama adalah verbal channel. Nah, ini merupakan ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai, pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap. Selanjutnya adalah paralinguistic channel. Nah, ini merupakan ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai, di mana ucapan yang maknanya sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya. Nah, untuk yang terakhir adalah nonverbal channel. Nah, ini merupakan sikap tubuh, gerak tangan, atau mimik wajah dari orang yang diwawancarai. Jadi, setiap ucapan selalu diperkuat dengan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kafidatul Ilma dengan NIM 2018-310591. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dari ketiga metode yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, metode tersebut digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Nah, untuk keberhasilan dalam wawancara perlu persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif, yaitu yang pertama ada auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Yang kedua, ada menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Yang ketiga, ada mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Yang keempat, ada mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Yang kelima, ada mempersiapkan tempat untuk wawancara. Next.
pihak-pihak yang diwawancarai, yaitu ada saksi pihak ketiga yang netral. Yang kedua ada saksi yang dapat membenarkan. Yang ketiga ada pihak yang diduga ikut terlibat. Dan yang terakhir ada pihak yang diduga untuk melakukan penyimpangan. Next. Nah, untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, orang yang mudah bergaul dan berbakat dalam berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi. Selanjutnya ada pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Selanjutnya ada dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Selanjutnya, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Kemudian, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Dan yang terakhir, ada pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersifat fair dalam berinteraksi dengan responden. Selanjutnya, menurut Kamus Besar menyatakan bahwa interogasi adalah pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pernyataan lisan yang bersistem. Tujuan dari interogasi sendiri yaitu mengakui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya. Ciri-ciri dari interogasi itu sendiri yaitu yang pertama ada interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang itu telah berbohong. Ciri yang selanjutnya yaitu interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat, yaitu dengan taktik persuasi yang digunakan, memerlukan lingkungan yang privasi, yang artinya tidak terganggu oleh orang atau yang berlalu lalang dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising di tempat umum. Selanjutnya, yaitu ada interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang, di mana investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilaku selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai kejujuran setidaknya seseorang. Nah, penilaian itu sendiri seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Ciri yang selanjutnya yaitu ada investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketepatan hati untuk tidak bersinggung dari posisi tersebut. Nah, membuat catatan terlalu dini juga akan meningkatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu sendiri juga harus disaksikan investigator yang lain. Baru setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator yang lain, investigator itu mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perinciannya dari pengakuannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekedar hanya investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai sifat yang berperilaku aneh. Padahal untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara ini yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik daripada interogasi. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information,
Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara, dan langsung melakukan interogasi. BPKB pada tahun 2007 menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat, dan berinteraksi. Kedua, ingin membuat orang lain berbagi informasi. Ketiga, bahwa wawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Dan yang terakhir, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Namun dalam kenyataan sering wawancara dilakukan oleh auditor yang tidak mempunyai karakteristik seperti tersebut di atas, sehingga hasil wawancara kurang berhasil atau justru tidak berhasil, yang mengakibatkan hasil audit investigasinya kurang meyakinkan. Hal itu tidak disebabkan kurangnya auditor investigatif yang tersedia di instansi tersebut. Next. Next. Ya, selanjutnya ada operasi penyamaran. Operasi penyamaran diambil dari kata aslinya yaitu covert operation, yang artinya yaitu tertutup, tersembunyi, terselubung, diam-diam, tidak diungkapkan secara terbuka, tersamar, rahasia. Operasi penyamaran ini membutuhkan keterampilan yang tinggi dan berencana yang matang. Apabila dilaksanakan tepat waktu dengan tingkat kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi, maka operasi ini akan menuai hasil yang menakjubkan yang tidak dapat dicapai melalui cara lain. Next. Selanjutnya ada masalah dalam melakukan covert operation. Covert operation sendiri merupakan kegiatan investigator yang beresiko tinggi dan hanya boleh dilakukan sebagai opsi yang terakhir apabila cara-cara yang lain tidak ada. Yang pertama ada perekaman, yaitu merekam percakapan dengan menggunakan peralatan khusus seperti mikrofon kecil untuk menguping. Lazimnya adalah perbuatan melawan hukum. Misalnya di US ada undang-undang yang mengatur perekaman audio atau video secara sembunyi-sembunyi. Di beberapa negara bagian, membuat rekaman suara atau mendengar percakapan orang lain merupakan pelanggaran hukum. Tapi di beberapa negara lain, merekam percakapan hanya diperkenankan oleh undang-undang apabila pihak lainnya memberikan persetujuan untuk merekam percakapan tersebut. Nah, lalu yang kedua ada penjebakan. Penjebakan merupakan masalah hukum terbesar dalam covert operation. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa covert operation tidak boleh dilakukan untuk fishing expedition. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Livat Kuroman dengan NIM 113 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni ada dua bentuk covert operation dan surveillance operation. Yang pertama yaitu undercover operation, yakni merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara langsung dari pelaku kejahatan dengan menggunakan samaran dan tipuan. Pemeriksa tidak menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui jalur yang biasa ditempuh. Keputusan dilakukan secara sadar dan matang untuk melakukan undercover. Lalu, untuk tujuan dari undercover operation, yakni yang pertama, untuk mengumpulkan bukti mengenai kejahatan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Lalu yang kedua, untuk menentukan siapa saja yang terlibat. Ketika cara ini berhasil mengungkap siapa saja yang terlibat, maka operasi ini dihentikan
dan proses pengumpulan buktinya dilakukan dengan cara tradisional. Lalu yang ketiga yakni untuk memulihkan kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum, yakni seorang pegawai mencuri uang kantor, maka cara ini dapat untuk menelusuri dan menentukan di mana aset itu berada yang akan membantu dalam upaya tuntutan ganti rugi. Lalu yang keempat, untuk menentukan rekan sepermainan atau bahkan otak di belakang kejahatan. Lalu yang kelima, yakni untuk menentukan modus operandi. Misalnya, bagaimana cara pelaku bisa menembus benteng keamanan, di mana kelemahannya. Next. Sumber dan informasi atau sources and information, yakni seorang confidential source memberikan informasi yang terkait dengan jabatan, pekerjaan atau profesinya, dan tidak terlibat dalam kejahatan yang dicurigai. Bisa seorang tukang cukur yang mendengar percakapan pelanggan atau seorang akuntan dalam perusahaan atau bisa juga seorang anggota penegak hukum. Seseorang confidential informant mempunyai keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan hal yang diselidiki sehingga ia berpotensi ikut bersalah, yakni ada 4 macam, yakni yang pertama basic lead informant, yakni informasi yang memberikan informasi tentang kejahatan yang pernah mereka alami atau ambil bagian. Informasi ini mempunyai bermacam-macam motif. Mungkin ingin membalas dendam, ingin membuka usaha serupa, atau menghancurkan saingannya. Lalu yang kedua, partisipan informasi, yakni terlibat langsung dalam pengumpulan bukti-bukti awal dalam investigasi, bukan hanya menyuplai informasi, tapi juga ikut merancang sting operation, mengadakan kontak dengan pelaku dan berakhir dengan penangkapan. Lalu yang ketiga, convert informant, yakni informasi yang ditanam dalam situasi skenario selama beberapa tahun. Informan ini seperti musuh dalam selimut bagi pelaku kejahatan. Ia berada di kancah kejahatan sebagai mata dan telinga investigator. Informan ini sering dipakai dalam kejahatan teror organisasi semacam mafia. Lalu yang keempat, accomplice atau witness informant, yakni informan yang dari waktu ke waktu dapat diminta informasinya. Beda dengan informan lainnya adalah selama ia tidak diminta informasi, ia berpotensi dapat diseret ke meja hijau. Untuk kejahatan itu, informasi seperti ini sering diminta untuk membocorkan rahasia teman-temannya dengan imbalan diberikan hukuman yang lebih ringan. Bisa next. Untuk yang kedua, yakni surveillance operation. Yaitu ada 2 jenis surveillance, yaitu yang pertama, pengintaian bergerak atau mobile surveillance. Sering disebut membuntuti atau membayangi dapat dilakukan dengan berjalan kaki atau berkendara apabila yang diintai berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu yang kedua, pengintaian tetap, yakni apabila yang diintai tetap di tempat meskipun pengamat atau pengintainya berpindah di sekitar area pengintai. Penggunaan operatif, yaitu orang yang ikut dalam covert operation. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa operatif ini tidak mempunyai pelatihan sama sekali untuk suatu investigasi, oleh karena itu harus disupervisi secara ketat. Sekian dari presentasi
kelompok kami. Terima kasih.